Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini ada pertukaran jadwal. Tadinya Pak Togar yang Pak Togar Sibarani, tapi dimajukan diganti dengan Dr. Rita Kardinasari. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu. Bisa kita mulai ya Bu? Iya silakan. Ya. Baik. Telah hadir di hadapan kita Bu Dr. Dirita Kardinasari, MSI, SPSI, Diplo TAA. Beliau sekarang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Jabatan beliau adalah analis SDM aparatur ahli media. Beliau akan menyampaikan pada hari ini adalah terkait pendalaman standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi Pratama dan pengisian portofolio. Kepada Ibu Rita, kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan langsung ke teknis ya, pengisian APL dan penyusunan portofolio. Bapak dan Ibu, para JPT Pratama, sertifikasi ini adalah bentuk pengakuan ya. Jadi karena kita nggak mungkin ngaku-ngaku sendiri ya bahwa kita bagus, kita pinter, kita mampu. Nah, kita nggak bisa ngaku-ngaku sendiri, maka kita perlu sistem pengakuan kompetensi kita. Ya, manfaatnya apa ya? Manfaatnya banyak. Kalau kita sudah memiliki pengakuan legal formal, artinya contohnya seperti nyupir ya, kita bisa setir mobil, tapi kalau nggak punya SIM, kita nggak legal nyupir. Kalau ditilang, walaupun SIM-nya diambil, tapi kemampuan kita tidak hilang. Nah, sekarang dibalik, kemampuannya sudah ada, pengakuannya yang belum ada. Gitu. Nah, pada proses pengakuan ini akan mencakup metodenya ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama adalah portofolio, kemudian presentasi, dan wawancara. Nah, untuk portofolio ya, ini kita akan merujuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat standar kompetensi pemerintahan Permendagri 108, Bapak Ibu akan menemukan kompetensi pemerintahan ya untuk kelas JPT atau kualifikasi JPT. Nah, inilah unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh JPT. Nah, apa isinya ini? Ada di Permendagri 108. Nah, konsep sertifikasi ini adalah proses untuk mengakui bahwa Bapak dan Ibu sudah mampu melakukan ini. Kalau kita perhatikan judulnya itu selalu berkalimat aktif ya, menyusun hubungan, menyusun draft naskah akademik, merumuskan rumusan, membuat rumusan kebijakan dan sebagainya. Ini merupakan kalimat aktif yang harus ada hasilnya gitu. Pengakuannya dari siapa? Dari Dirjen Otda dan BPSDM atas nama Kemendagri gitu. Maka dengan sertifikasi ini Bapak dan Ibu diakui mampu melakukan ini. Nah, untuk dapat diakui tentu saja Bapak dan Ibu harus membuktikan ya, saya banyak duit, buktinya apa? Nih loh, print out rekening saya. Ya. Saya ganteng, apa buktinya? Saya cantik, apa buktinya? Ini loh, mantan-mantan pacar saya ini lebih dari 50 orang. Sampai sekarang pun masih banyak yang suka, misalnya. Itu eviden, ya, bukti. Nah, maka dalam proses sertifikasi ini, Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun
bukti kompeten. Nah, saya terangkan dulu cara mengisi APL. Ya. Karena ini adalah pengakuan, maka Bapak dan Ibu harus memohon untuk diakui. Ya, harus memohon untuk diakui itu, ya. Caranya gimana isi ini? Ya, ini data biasa diisi. Nah, ini sudah ada rujukannya dan sertifikasinya. Permendagri 108 tahun 2017. Nah, kemudian ini daftar unit yang Bapak Ibu mohonkan untuk diakui, ya, oleh LSP diakuinya. Nah, apa isinya ini memang harus membaca, ya, harus membaca. Kemudian yang ini dikosongkan, ini nanti yang isinya asesor, ya. Jadi bukti-bukti ini harus memenuhi valid, asli, terkini, dan memenuhi atau memadai VATM. Ini nanti asesor yang akan menilai, ya. Asesor itu yang menguji. Kalau Bapak dan Ibu yang diuji namanya asesi, ya. Mau perempuan mau laki-laki sama namanya asesi, ya. Itu. Asesor juga sama, ya. Mau perempuan mau laki-laki sama. Ya, bukan berarti saya jadi asesoris, bukan. Sama asesor. Nah, setiap ada kata asesi nanti diisi namanya dan ditanda tangan. Yang ini yang akan mengisi nanti asesor. Saya kira ini nanti akan sudah berbasis CAT ya, Bu Diven ya. Sudah berbasis IT. Nah, karena Bapak dan Ibu mau minta diakui, maka kami akan bertanya, apakah memang iya Bapak sudah dapat mengembangkan hubungan kerjasama? Di sini klik iya. Ya. Apa iya sudah bisa menyusun draft naskah akademik? Iya. Ngaku iya aja dulu, ya, berani mati. Nanti akan dibuktikan melalui presentasi, portofolio, dan wawancara. Nah, keterangan bukti pendukung ini nanti dikaitkan dengan portofolio nomor berapa? Nomor 1, ya. Yang ini misalnya 1 dan 3, gitu ya. Yang ini nomor berapa? Nanti dikaitkan. Nomor 1, nomor 3 apa? Nanti setelah ini saya jelaskan, ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tanda tangan. Nah, yang ini tinggal diulang saja, ya. Sebetulnya ini sudah tidak perlu diisi ini. Ini nanti yang mengisi asesor di sini, ya. Ini yang mengisi asesor. Nah, kemudian ini juga untuk asesor, ya. Ini nanti diisi setelah Bapak dan Ibu mengikuti pengujian. Sekarang apa sih portofolionya? Apa syarat-syarat yang harus dikumpulkan? Ini Bapak Ibu. Nah, ya. Yang pertama, ya, 5 buah kerjasama, ya. Boleh seminar, bintek, FGD, ya, boleh. Nah, ini dikumpulkan diberi nomor 1 karena nanti kita akan menuliskan nomor ini di format yang tadi, gitu ya. Kerjasama apa? Kerjasama diklat, kerjasama naskah akademik, kerjasama kajian boleh. Yang penting dengan pakar, gitu ya. Di jabatan saat ini atau jabatan JPT sebelumnya, gitu ya. Nah, ada 5. Tidak perlu dokumen perjanjiannya semua tebal-tebal itu disampaikan, tidak perlu. Cukup cuplikannya saja. Misalnya lembar perjanjian kerjasamanya. Yang penting ada tanda tangan Bapak dan Ibu. Itu ya. Saya kira di lembar perjanjian kerjasama itu sudah ada mengatur ya, sudah ikut juga ada ruang lingkupnya. Ya, jadi hanya cakupannya saja. Kemudian
ya. Eviden yang kedua, 2 buah naskah akademik yang dikoordinasikan. Bu, saya mah nggak ada naskah akademik, adanya rapat bikin perda, boleh. Rapat bikin pergub, boleh. Rapat bikin surat edaran gubernur, boleh. Ya, saya kira di masa COVID itu banyak ya. Silahkan gitu ya. Tapi yang jelas intinya ada latar belakang sebagai dasar penyusunan peraturan. Nah, kemudian yang ketiga, penyelenggaraan dekon atau tugas pembantuan ya, bisa sebagai implementasi GWPP, gubernur wakil sebagai wakil pemerintah pusat juga boleh gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang KKN ya. Untuk yang KKN ini ada himbauan ya, atau lampiran atau spanduk atau apa yang intinya untuk mencegah KKN. Kemudian ini juga sama ya, mau video boleh ya, cuplikan berita boleh ya, yang terkait dengan penghargaan atau prestasi atau informasi publik. Yang penting mah ada Bapak dan Ibu sedang menyampaikan sesuatu ya. Kalau ini Renstra, ini saya kira cukup lembarnya saja begitu. Cukup lembarnya saja. Kemudian ini ada 4 buah bentuk lelang pengadaan. Cukup hasilnya saja atau prosesnya begitu ya. Yang mencantumkan bentuk pengadaannya, nilai biaya, tujuan, dan dampak kinerja. Tidak perlu tebel-tebel, tapi yang jelas ada tertera tanda tangan Bapak di situ. Ya. Oke. Nah, kemudian DPA saya kira lembarnya saja ya. Lembarnya saja. Kalau DPA-nya saya cuma ada 1 tahun, bisa di jabatan sebelumnya gitu ya. Kalau DPA-nya baru 6 bulan ya di jabatan sebelumnya. Kalau JPT-nya baru ya cukup DPA saat ini saja gitu ya. Nah, kemudian minimal 1 program kegiatan pelaahan staf yang memperkuat karakteristik budaya lokal. Misalnya Bapak dan Ibu, boleh ini di syuting mendadak juga boleh ya, lebih bagus malah ini. Misalnya Bapak dan Ibu sedang merayakan upacara apa, misalnya yang terkait dengan nilai-nilai budaya di sana, gitu ya. Misalnya kalau di Sunda itu ada Serentahun ya, di Sukabumi ya, di Cipta Gelar. Nah, biasanya pejabat juga ikut menggunakan pakaian daerah dan sebagainya. Nah, kemudian 1 usulan kebijakan program yang bertujuan mengatasi konflik. Ya, misalnya, Bu, saya mah udah pernah mengatasi konflik antar suku, ya tinggal fotonya, beritanya ya, dan diberikan penjelasan sedikit ya mengenai apa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bu, saya mah belum pernah dan belum pernah ada konflik. Ya, kalau begitu ada program mungkin misalnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh atau apa yang berbau pencegahan konflik gitu ya. Nah, kemudian 1 kali penanganan konflik ya atau perundingan atau musrenbang atau menerima masukan, menerima warga masyarakat, menerima tokoh masyarakat boleh ini ya, boleh gitu. Jadi bukan harus ada konflik saja, tetapi kalau belum ada boleh pencegahannya. Nah, kemudian ini hasil survei kinerja IKM ya di bidang Bapak dan Ibu. Kalau belum ada, dibuat saja IKM indikator kepuasan pengguna layanan secara sederhana. Kalau belum ada ya, tapi saya kira sih pasti sudah ada. Nah, hasilnya saja Bapak Ibu nggak usah tebel-tebel ya, hasilnya 1 lembar cukup. Nah, kemudian ini kegiatan ya atau usulan yang berbau pengembangan masyarakat. Misalnya di tempat Bapak mengadakan duta pemuda atau pengembangan desa atau apa yang berbau pengembangan masyarakat. Kalau SOP, ISO ini tinggal lampirannya saja ya, perdanya ya. Kemudian 15 jabatan ya dan SK. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan kontak saya, ini nomor saya. Gitu. Jadi tidak perlu
khawatir nanti saya bantu tidak perlu pusing-pusing gitu ya. Nanti saya bantu, silakan ini nomor saya, silakan kontak saya kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan terkait dengan penyusunan portofolio ini. Demikian Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau dikonfirmasi atau cukup? Mohon izin Ibu Rita, mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait pendalaman standar kompetensi jabatan untuk portofolionya. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu. Izin Bu. Izin Bu. Ya. Ya. Sebentar ini Ibu Parisa Yana, silakan Bu. Ya, singkat saja Bu, tadi portofolionya yang Ibu sampaikan ada 16 poin, tapi di sini yang diminta 17 poin. Apakah itu ada kaitannya tadi yang 1311 itu belum? Iya, Bu, nanti ada, bagus sekali pertanyaan Ibu. Betul, nanti ada satu unit ya, satu unit yang dipakai untuk 2 bukti, Bu. Jadi nanti ini dikaitkan ke sini. Nah, ya. Nanti saya kasih ininya ya Bu ya, saya kasih nomornya ya. Nah ini nanti ada seperti ini Bu, ada bukti nomor 1 dan nomor 3 gitu, seperti itu. Nah, seperti ini kan tadi nyusun konsep pertahanan kan itu konflik dengan yang tadi berbau masyarakat gitu. Ke sini nanti larinya. Ya. Ada yang dipakai 2 gitu untuk 2 unit. Gitu. Demikian. Mohon izin Bu Rita, ini Pak Aswin mau bertanya, silakan Pak Aswin. Ya Bu, tadi kami dijelaskan Pak CK tuh bahwa kita sudah harus siap dengan pelayanan digital Bu. Ya. Nah saya ingin nanya ini, bukti-bukti ini dikirim secara digital atau harus bukti fisik? Dikirim secara digital Pak, scan, foto, gitu. Siap, jadi siap, tidak Bu. perlu fisiknya. Ya, makasih Bu. Kasihan nanti itu hutan Bapak habis dipakai kertas. Ya. Bu, Ya. Bu Rita. Ya. Saya Lisa Bu dari Biro Akbang Bu. Ya. Nah, silakan Ibu Lisa. Dengan yang nomor 1 ini. Ya. Terkait dengan yang disampaikan tadi, yang hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar misalnya, itu kan ada misalnya kita ada pergubnya gitu. Nah ini kami ini kan sedang proses, apakah itu yang nanti yang kita laporkan bisa jadi itu ya Bu ya? Apa itu? Boleh. Kan nanti dikonfirmasi di wawancara. Gitu. Ya. Ini kan kita sedang berlangsung ini Bu. Ya. Ya, mungkin terima kasih Bu. Ya. Izin Bu tanya Bu. Ya, silakan Pak Agus, silakan ya Pak. Silakan Pak Agus. Setelah saya simak tadi indikator-indikator penilaian, ini nampaknya akan sangat mudah untuk dijawab bagi JPT yang udah amat sangat lama menjabat ya Bu ya. Kemudian instansi-instansi tertentu, Profesor Aswin dari Bapeda, saya yakin ini 1 jam udah selesai jawab ini. Waduh, apa maksudnya? Memang bidangnya sangat relevan dengan pertanyaan tersebut. Tapi bagi Satpol PP Pak Gede, saya rasa ini sangat kesulitan ya. Begitu Pak Gede. Karena memang orientasinya nampaknya sangat berbeda dengan indikator yang ditetapkan. Nah termasuk juga saya di Dispora yang relatif baru menjabat ya, mungkin ada beberapa yang kemungkinan kami dan juga mungkin rekan-rekan lain yang akan sangat sulit untuk bisa memenuhi semua indikator kompetensi ini. Barangkali itu komentar saya, terima kasih. Kalau menurut saya terbalik ya, karena di sini banyak sekali Pak gerakan seperti ini ya, misalnya gerakan ke masyarakat, gerakan ke pemuda ya, Bapak bertemu rapat dengan atlet, itu
itu udah sangat memenuhi ya. Nah, seperti ini pencegahan konflik ini Pol PP banyak sekali ini, gitu ya, gitu. Jadi kalau menurut saya kompetensi pemerintahan ini memang harus dikuasai oleh semua JPT, dan saya kira semua JPT bisa Pak terkait dengan ini. Makanya saya kalau menerangkan portofolio itu tidak cukup diterangkan saja. Nanti kalau Bapak bingung, silahkan Bu, saya tuh dinasnya di sini, kegiatan saya ini, kira-kira apa ya portofolionya? Tanya aja gitu, telepon saya seperti yang tadi nomornya udah saya tinggalkan. Nomor seperti teleponnya ini Bu, Pak, diulang Bu, nomor karakteristik teleponnya Bu. budaya lokal itu banyak sekali ya, olahraga lokal, kemudian kegiatan pemuda lokal atau acara pernikahan lokal itu banyak sekali gitu. Saya kira ini bisa dikaitkan. Pak. Nomor Jangan teleponnya Bu, khawatir. yang penting Bu. Nomor Tadi teleponnya sudah, ulang. sudah, ya. Saya belum Nanti, sempat catat, apalagi Pak Agus tuh masih sendiri beliau tuh. Nomornya yang penting Bu. ini ya Pak. Dua Ya. dua Nanti kami tiga. share di grup Pak Aswin. Nanti akan kami share di grup nomor teleponnya Bu Rita. Ya. Jadi jangan khawatir, Bapak, nanti kita konsul aja, Bapak dinasnya di mana, nanti saya bantu untuk mengkaitkan. Ya, Oke? Pak Agus penting Iya. itu. Izin bertanya. Izin Bu Rita. Iya, silakan. Bu, Modus aja Pak untuk Aswin itu mau. untuk Epiden portofolio ini kan dikirim secara digital atau lewat online. Iya. Nah, ini dikirim sebelum kita tanggal 29 atau pada saat tanggal 29-nya kita sampaikan. Artinya Sebelum untuk kayaknya, online-nya Bu. mungkin sebelum. Nah, Iya. kalau untuk kita perlu hard copy lagi atau cukup online atau cukup subkopinya aja gitu. Cukup Ibu, cukup soft copy. Makanya dikirimkannya sebelum pelaksanaan. Nanti apabila asesor ragu, nanti Ibu akan dihubungi untuk membawa hardnya gitu. Jadi sementara ini untuk verifikasi kita Paling lambat soft kapan dulu. itu, Bu? Nanti itu dari LSP ya Bu Diva ya, Siapa, Pak? paling lambat. Paling Paling lambatnya lambat kapan, Bu? biasanya 10 hari Bu, 7 hari Kita sabar. 7 hari. 7 hari berarti tanggal 22 ya, Bu ya? Iya. Berdua. Untuk supaya kita bisa verifikasi, nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah, dan kalau asesornya ragu, kan nanti ada yang asesornya ke sana, nanti bisa Ibu diminta hard copy-nya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, ya, makasih Bu Rita. Iya, Ibu, iya. Silakan Pak. izin Bu. Iya, mangga. Sama sih tadi pertanyaan sama Ibu Soraya, cuman ini kan banyak kegiatan, nggak bisa diundur ke Bu waktu ujiannya Bu. Makasih. Gak apa-apa Pak, pelan-pelan aja ya. Di sela-sela Bapak 1 jam, 2 jam setelah ngantor ya, bisa minta tolong putra buahnya, panggil sekretarisnya untuk mengumpulkan eviden, nggak apa-apa gitu ya. Karena ini kami mengapresiasi nih Kaltim ya, belum banyak nih eselon 2 yang memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan, itu wajib gitu, itu wajib gitu ya. Untung sama aja seperti driver ya, untung Bapak nggak pernah ditanya oleh rakyat ya, mana sertifikatnya bahwa Anda mampu sebagai JPT. Nah, manfaat lain dari sertifikasi ini Bapak dan Ibu, Pak Sirojudin, Ibu Soraya ya, Pak Fitra, Pak David, Pak Ujang yang kelihatannya masih seger-seger ini. Waduh. Nanti kalau sudah purna Ujang itu seger JPT, itu. iya. Kalau sudah purna JPT, Bapak dan Ibu memiliki modal legal formal, pengakuan legal formal, bisa menjadi staf ahli di dewan, bisa menjadi pengajar, ya, bisa menjadi tokoh masyarakat. Ada di kemampuannya. Ya. Bahkan nanti sebentar lagi kan IKN mau di sana. Nah, bisa ngadu. Kata siapa kamu bisa? Mana buktinya kamu bisa? Gitu, ya. Sekarang dalang, tukang batu, penari, semua disertifikasi. Karena tidak cukup dengan CV. Gitu, ya. Saya juga sama, disertifikasi juga dengan demo, mendemokan, cara saya mewawancara, direkam, begitu. Jadi sertifikat kompetensi ini menjadi pengakuan legal formal.
sekaligus bisa menjadi rem bagi kita semua. Oh, saya ini JPT bersertifikat. Nah, nanti kalau ketemu dari daerah lain beda. Kamu JPT, oh, kamu bersertifikat atau tidak? Itu. Nah, ini kasih sayang dari Kemendagri untuk Bapak dan Ibu. Ini BPSDM Kaltim bagus nih, luar biasa. Mantap. Kalau yang assessment center itu penilaian, menilai aja, menten. Kalau ini mengakui, diakui, artinya kompetensinya harus pernah digunakan. Kalau belum pernah digunakan, apa yang mau diakui? Ibaratnya ke depan open bidding itu ya syaratnya punya sertifikat dulu. Ya, jangan sampai ikut kuliah belum punya ijazah SMA. Nah, ke depan mungkin seleksi sekda akan disyaratkan sertifikat JPT ini. Gitu. Ya, jadi mari kita sambut dengan gembira ya. Untung ini Bapak dan Ibu belum pensiun ya. Kalau udah pensiun mah jangankan diundang sertifikasi, apel juga nggak boleh. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah pensiun. Nah, ini mumpung masih berdinas, mari kita buktikan bahwa kita adalah JPT yang kompeten, ya, bukan yang impoten. Awas. Tolong paparan Ibu tadi Bu di-share Bu supaya kami bisa ikuti tujuan segala macam. Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Silakan Pak Ujang dulu ya. Silakan Pak Ujang. Ya. Izin Bu Rita. Ya, Bapak. Saya menemukan ya. ahli bidang 2 Bu, administrasi dan keuangan daerah. Ya. Saya sangat sukses menyambut kegiatan sertifikasi ini ya tadi sebagai pengakuan kita ya. Ini saya kaitkan dengan kalau kita bicara backstep ke belakang ya. Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan pada saat saya di pengawasan, ya rekan-rekan saya di pengawasan itu alhamdulillah itu sudah kita punya program untuk sertifikasi di bidang pengawasan, ada sebagai ahli sertifikasi, ahli advokasi pemerintahan, sebagai ahli sertifikat yang internal audit. Nah, yang kedua ini mungkin saya termasuk orang yang tanya terus kepada Ibu dan mohon bantuan. Ya kondisi saya ini sama asisten jabatan saya. Kalau lihat dari portofolio yang akan saya penuhi ini ada hal-hal yang mungkin bagi kita mungkin bisa atas makin kecil ada tidak ada mungkin contoh salah satu. Dan pengadaan saya bukan pihak sebagai SKPD yang mengadakan kegiatan bagian biasa. Saya juga tidak memiliki LDPA. Nanti ada hal-hal berkaitan dengan presiden kami yang mungkin secara jabatan kedudukan kami memang kami memiliki itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Gimana? Terima kasih. Baik. Nah, bagus sekali pertanyaan Bapak. Jadi kalau Bapak belum memiliki eviden di jabatan saat ini, boleh di jabatan sebelumnya Pak. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya di jabatan sebelumnya juga nggak ada, gitu ya. Nah ini jabatan jika masa kerja saat ini belum 2 tahun boleh ya. Kalau misalnya seperti asisten staf ahli ya tentu saja tidak melakukan pengadaan barang jasa, boleh di jabatan yang sebelumnya ya. Aduh Ibu saya teh baru ini teh jadi asisten juga open bidding, sebelumnya saya eselon 3 misal gitu ya. Maka mau tidak mau Bapak dan Ibu harus membuat yang namanya disclaimer. Nah, disclaimer ini apa? Membuat simulasi ya pengadaan barang jasa. Ya. Jadi bohong-bohongan aja bikin simulasi barang jasa. Divideokan, panggil PPK-nya atau KPA ya, panggil beri arahan, lihat sirupnya ya, kemudian di dinas mana aja Bapak dan Ibu mau tidak mau harus membuat simulasi ya, namanya disclaimer method. This is not real but you can demonstrate, you can deliver the competencies ya. Gitu. Jadi kalau Bapak punya di jabatan sebelumnya mungkin pernah mengadakan perjanjian barang jasa, itu lebih baik. Gitu. Kami bisa konfirmasi.
Tapi kalau nggak ada, you have to create a simulation. Ya. Artinya Ya, buktinya kirim videonya, sedang rapat cuplikan, panggil kalau Bapak sebagai KPA ya atau eselon 3-nya yang jadi ada yang jadi KPA, panggil KPA-nya, lihat sirupnya, beri arahan, bikin kontrak-kontrakan gitu. Terima kasih Bu Rita. Ya, karena memang kompetensi itu memang pada kompetensi tertentu yang nggak bisa juga dibuktikan ya. Misalnya kompetensi saya atau bidan. Ya nggak bisa, ada foto lagi bayi keluar kan nggak bisa. Nah itu harus simulasi gitu ya, nggak masalah. aduh, foto bayi keluar. Mohon izin ini Pak Ujang ini Ibu mau Ya, tanya Pak ya, Ujang. Silakan Pak Ujang. silakan, Pak Ujang. Saya nggak nanya Bu, saya mohon ini aja Ya. formulir yang Ibu sampaikan tadi biar kami cepat ngisinya Bu. Iya, nanti, itu Pak. yang penting. Nanti itu dibagikan di panitia, jangan khawatir Pak Ya, Ujang. supaya kita menghubungi ibu semua lah, kira-kira begitu. Ya itu Bu. Itu Terima kasih. penting. Nanti gini ya, kalau Bapak dan Ibu kesulitan, silahkan hubungi saya, nanti saya bikin Zoom lagi gitu dalam kelas kecil. Ya, Gitu jadi ya, ndak usah ibu untuk sampaikan memastikan paparan ibu evidennya. itu, ndak Ya. usah Bu. Ya Pak, gimana Pak Aswin? Bagusnya ibu sampaikan itu supaya kami bisa ngisi paparan ibu Ada tadi. itu coba di chat ya, di chat ada nggak? Belum Bu. Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada itu Pak Aswin lampiran. Sudah ada Pak Aswin yang ganteng. Iya. Kasihan Pak Sirajudin. Ada di WhatsApp. Iya. Belum ada di sini. Itu tidak ada yang disampaikan Ibu yang terakhir. Ya itu, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi Coba kita. Bu Diven dari LSP. ini materi dapat di-download nih. WA Group sudah ada tuh formulir. Yang tadi itu semuanya. Belum. Tidak ada. Pesan di grup ya Bapak Ibu dari WA Group sudah ada. Tapi yang dipaparkan ibu itu tidak ada. Formulir itu hanya formulir itu aja. Nggak ada. Portofolionya nggak ada, ya. Nggak ada. Oke. Nanti Bu, saya kirim ke betul, panitia Bu. ya. Saya udah kirim ke panitia LSP Kementerian Dalam Negeri. Waduh. Di Bu Diven sudah ada itu. Nanti dikirim oleh Bu Diven ya, Iya, Pak. iya. Izin Bu Rita. Pak Sirat nih. Jadi semua. Ya. Pada saat nanti presentasi itu apa yang kita lakukan di sana Bu? Kira-kira apa harus buat Waduh, bahaya. bayangan atau apa? Ya, panduan paparan. Bisa Oke. bisa diberhentikan kelihatan Nah, itu. di panduan paparan itu lebih banyak akan Bapak Ibu menggambarkan implementasi 7 kompetensi pemerintahan itu. Ya, 7 kompetensi itu apa? Kebijakan desentralisasi, keuangan daerah, atau mau saya buatin panduannya? Saya buatin ya. Iya Bu, Setuju Bu. Ya. Jadi apa yang harus ditampilkan di dalam paparan ya. Nanti biar paparannya sama gitu ya. Bu, Ya. Bu kalau sudah ada contoh yang dibuat, dijawab boleh. Nah kalau contoh mah nggak bisa Pak, karena itu hasil pekerjaan orang. Gitu. Ya. Jadi gitu ya. Nanti. Jadi nanti kita kasih guidance-nya. Oh ya, paparan. ditampilkan lah. Telepon aja, Pak Agus telepon aja, enggak masalah. Lagi contohnya dari Dispora Provinsi Jawa Barat, Pak. Enak kan? Bapak Ibu tadi Pak David juga mau Ya, bertanya, silakan pada Baik, terima kasih Bu Rita. Saya ingin bertanya, itu kan ada yang portfolio rumah sakit mengalami. Nah, kalau kita di rumah sakit kan tidak mengalami konflik, tidak menangani konflik di masyarakat. Nah, itu Masyarakat pengguna layanan bisa Bapak. Itu yang Dengan emas. pasien, dengan pengantar, dengan sales, Maksudnya dengan biar kaki lima, itu iya, boleh. bisa. Oke, baik. Nah, Melayani makasih, Bu. Yang pasien lain demo. Berita. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Iya. Inspektur. Jadi sepertinya ada yang bertanya lagi ini. Tuh, Inspektur Pijay bertanya. Pak Reja ya. Pak Reja, silakan Pak Reja. Pak Reja. Pak Rizal, Bu, Bu Nina. Rijal. Mangga Bapak, silakan. Terima kasih Bu Rita. Bu, saya cuma mau nanya.
ini kan tadi cerita dari Pak CK itu kan bicara tentang masalah aplikasi SPBE dan seterusnya. Sepertinya justru harusnya tugas yang diberikan Ibu ini sudah melengkapi dengan SPBE, jadi kita nggak repot Bu, karena kalau seandainya dengan mengisi dengan manual kan mungkin agak panjang, menyisipkan attachment atau lampiran-lampiran juga mungkin agak banyak. Jadi kalau seandainya ada aplikasi lebih gampang, tapi itu mungkin next Bu ya, kira-kira seperti itu, karena kan kita yang pertama. Yang kedua lagi mungkin kaitannya dengan passing grade Bu, apakah ada passing grade nggak sih? Misalnya katakanlah JPT yang kompeten atau tersertifikasi untuk, karena kita mungkin yang awal-awal, kira-kira itu aja. Terima kasih. Ya baik Pak Rizal, ini sudah berbasis IT Pak. Hanya kalau namanya bukti kan harus ada sesuatu gitu. Memang tidak fisik sekarang, tapi di scan ya. Jadi jejaknya itu harus ada, kita harus mampu telusur gitu, buktinya itu gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya hanya Bapak ngisi itu baru ngaku ya, pengakuan bukan pembuktian. Tapi kalau pembuktian ini something ya. Mungkin maksud saya gini, gimana seandainya di aplikasi itu, jadi kita ketika kita scan dokumen, misalnya katakanlah dalam bentuk PDF atau JPEG, itu langsung bisa masuk di insert, jadi kita nggak repot gitu maksud saya. Oh ya, mungkin itu ke depan ya. Tapi sekarang ini sudah banyak kemajuan Pak. Sekarang ini hanya kita scan saja, kita scan lalu kita submit di Google Drive. Nanti Google Drive ini, dokumen-dokumen ini akan masuk ke alamat-alamat elektronik asesor untuk diverifikasi. Kalau itu clear, ya sudah tinggal kita beri nilai. Nanti kalau belum clear, mungkin Bapak akan diminta bukti tambahan gitu. Nah terkait passing grade, ini memang biasanya kalau untuk JPT agak berbeda. Biasanya kita memang passing grade-nya 60 gitu. Tapi ada juga sekarang mulai naik ya. Nanti itu kebijakannya dari kebijakan Kepala BPSDM Kemendagri Pak bersama Dirjen Otda gitu. Jadi bukan di saya. Jadi setahu saya memang kalau untuk yang fungsional dan sebagainya 60. Kalau untuk JPT itu nanti kewenangan pimpinan kami mungkin Pak gitu. Apakah berapa atau 75 atau berapa gitu. Barangkali itu. Mohon izin Bu, ini dari Inspektorat Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Ya, silakan Pak Irfan, mangga Pak Inspektur. Mantap. Ya. Tempatnya apa misalnya? Makanya Pak. Lelang, itu kan terus jadi scan semuanya. Mute. Izin sih Bu. Iya, silakan Pak Inspektur. Saya dari Pak Irfan Bu, Inspektorat. Iya. Ya, tadi saya pikir sama dengan pertanyaan, mirip dengan pertanyaan dari salah satu teman tadi, soal batas waktu saja Bu. Sebenarnya apa yang dipertanyakan dari 14 poin yang Ibu sampaikan di portofolio tadi, rasanya dengan pengalaman kerja kita yang masing-masing di atas 20 tahun ini, semua sudah pernah kita lewati. Betul. Hanya sekarang mengumpulkan dokumen-dokumen ini yang membutuhkan waktu. Ya, contoh saya hampir 20 tahun di kabupaten, bukan di provinsi. Dan di sana saya berpengalaman ada 8 tahun di JPT. Nah tentu kan jejak saya ada di sana dan saya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan itu gitu. Kalau memang ini dibatasi tanggal 28 dan 29 nanti proses pembuktiannya, apakah setelah itu kita masih bisa melakukan pembuktian dengan waktu yang berjalan? Melengkapi ya. Betul. Apakah itu masih dimungkinkan gitu? Bisa Bapak, jangankan yang belum ya, yang kurang pun biasanya kita minta, tapi di situ diberi batas waktu, misalnya biasanya 4 hari atau berapa ya. Nah lewat itu nanti Bapak tidak memperoleh sertifikat gitu. Jadi sepanjang bukti belum dipenuhi, pengakuan nggak bisa diberikan. Gitu. Ya, sama ini Bu, jejak kita itu ada batasan waktu nggak mundurnya berapa tahun? Itu sebenarnya 2 tahun Pak validnya, 2 tahun gitu. Makanya tadi kita berikan satu metode, kalau memang belum pernah atau sudah terlalu lama, aturan juga sudah ganti, maka lebih baik Bapak membuat disclaimer gitu. Tadi membuat baru, misalnya Bapak belum pernah mengatasi konflik masyarakat
ya udah kunjunglah ke salah satu kecamatan misalkan gitu ya, ngobrol sebentar, terus kemudian itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Misalnya saya alami, saya menghadapi demo, sudah. Ini tapi itu kejadiannya 4-5 tahun yang lalu. Apakah itu bisa menjadi diakui atau tidak? Gitu? 2 tahun Pak, 2 tahun. Halo. 2 tahun. Salam lewat. Seperti kerjasama kita dengan kejaksaan. Kedua ya, bentar ya sebenarnya. Oke ya. Tahunnya juga sudah lewat. Ya kalau bisa itu usahakan dulu yang 2 tahun ya Pak ya, gitu ya. Kemudian kalau belum ada kita buat disclaimer. Kalau tidak ada ya boleh, boleh buat, nanti itu asesor yang memutuskan apakah Bapak harus membuat lagi atau tidak gitu. Tahu dalam metode sertifikasi ini dimungkinkan untuk memastikan gini, kompetensi kita di 5 tahun yang lalu dengan sekarang kan beda. Gitu ya. Nah, poinnya itu adalah pada bagaimana Bapak menghadirkan loh, saya bisa ini, tolong dong akui saya, gitu. Sehingga kalau Bapak menggunakan kompetensi Bapak yang 5 tahun yang lalu, mungkin akan beda value-nya dengan Bapak menampilkan kompetensi Bapak saat ini, gitu. Jadi saya kira kalau di inspektorat hampir semua tuh, sebenarnya kalau di pemerintahan tuh ada sih, kalau di ini lagi ya, digali lagi misalnya dengan LSM, dengan wartawan gitu ya, ada bisa gitu digali lagi. Gitu. Ya. Ibu Rita, ya Pak. Di picture kita ini hari ini kita sudah tadi mendapatkan sedikit pembekalan dan kemudian nanti akan mengisi portofolio yang Ibu sampaikan tadi ya 17 tadi, dilengkapi dengan semua evidence-nya. Tadi ada syarat dan prasyaratnya. Kemudian itu kita kumpulkan paling lambat tanggal 22 sudah selesai Ibu ya. Iya, betul Pak. Penjelasan Ibu tadi. Iya. Itu nanti pada saat tanggal 28 atau tanggal 29 yang kita kumpulkan itu disampaikan melalui presentasi. Gitu ya Bu ya. Yang akan dipresentasikan kepada tim asesor. Begitu Kak Bu? Yang dipresentasikan itu terkait dengan implementasi kompetensi pemerintahan di tempat Bapak, misalnya yang 17 tadi Bu. Iya, menyangkut ke 17. Maksud saya, setelah kita mengisi 17 item yang Ibu sampaikan tadi beserta dengan evidence-nya semua, itu kemudian kita sampaikan dalam sebuah presentasi. Berapa menit Bu presentasinya? Itu nanti pada saat ujian Pak dengan asesor. Iya. Ujian. Maksudnya saya akan tanya, kita membuat presentasi, kemudian selanjutnya kami diuji lagi mengacu kepada isian yang telah kita sampaikan sebelumnya. Betul. Berarti kan ada 2 hal Bu. Nanti saya buatkan panduan paparannya dan kemudian panduan paparannya nanti saya buatkan ya. Jadi supaya Bapak ada frame-nya gitu. Saya tuh presentasiin apa sih gitu ya. Nanti kita buatkan Pak panduannya. Nah presentasinya biasanya 10 menit Pak. Ya 10 menit biasanya presentasinya maksimal. Setelah itu nanti akan dikonfirmasi oleh asesor gitu ya. Oleh asesor. Nah hanya dalam uji kompetensi pemerintahan ini supaya jangan rancu ya. Kalau penilaian kompetensi dan pengakuan kompetensi jalannya sama, caranya sama, namanya cara uji kompetensi. Hanya untuk pengakuan kompetensi ini ada persyaratan mutlak Pak di Permendagri 108, di mana jabatan yang diuji, jabatan dan pangkat yang diuji itu minimal setara dengan pengujinya. Jadi nggak boleh Bapak diuji oleh ini, buktinya saya aja sekarang sedang menjalankan tugas sebenarnya. Tapi karena golongan saya sudah lumayan, sudah 4C, maka saya dianggap setara dengan Bapak dan Ibu untuk memberikan penjelasan ini. Itu cara kami memastikan. Jadi bagaimana anak SMP mau menguji anak SMA kan lucu. Kalau di dalam Permendagri 108 ya, itu sudah jelas ketentuannya. Yang menguji minimal berpangkat dan golongan setara dengan yang diuji. Gitu. Jadi kalau Bapak 4B tidak akan diuji oleh 3D atau 4A, tidak akan. Saya sudah 4F ya Bu.
Ya, apalagi begitu, gitu ya. Nanti akan diuji, misalnya Bapak 4E, ya akan diuji oleh 4E. Ya. Jadi yang namanya pembuktian atau pengakuan kompetensi nggak bisa siapa aja menguji. Apalagi jadi JPT itu susah, bukannya gampang. Ya, menghabiskan nearly your whole life at work. Bagus. Itu. Ya, jadi menurut saya sertifikasi kompetensi pemberitaan ini ya kita terapkan coba kaidah-kaidah ininya profesionalnya ya, makanya pimpinan kami Kepala BPSDM Kemendagri dan Ibu Lucius selaku Kepala Pusat 1 itu sangat concern ya, yang menguji Bapak dan Ibu itu semuanya pangkat dan golongannya serta jabatannya harus minimal setara gitu. Ya mungkin nanti ada juga yang eselon 1, eselon 2 di Kemendagri gitu ya. Because you are important and you are special ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya. Good luck anyway. Pak Munawar Enjoy your mau nanya, certification Pak Munawar. ya. Pak Munawar mau nanya. Ini saya kira ini menjadi satu era baru di mana kita selaku aparatur sipil negara tidak kalah dengan jajaran profesional lainnya. Kita juga punya pengakuan yang bersifat nasional, ya, bukan dari konsultan swasta, bukan dari institusi swasta, Dirjen Oda, Menteri Dalam Negeri akan mengakui kompetensi Bapak dan Ibu. Saya kira cukup. Terima kasih banyak for your attention, enthusiasm. Saya apresiasi. Ya, good luck for all of you. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk karir Bapak dan Ibu saat ini, sekaligus untuk nanti karir di masa depan. Terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halus pisan, Bu Rita. Terima kasih Bu Rita atas materi yang disampaikan untuk hari ini terkait dengan pendalaman standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi Pratama dan pengisiannya. Mungkin nanti hal-hal yang terkait dengan hal tersebut kita akan chat di grup nanti Bu Rita ya. Terima kasih banyak Bu Rita atas kesempatan hari ini. Terima kasih. Silakan Bu Rita. Baik Bapak Ibu, kita nanti break dulu ini, kita lanjutkan di jam 1.15. Jadi kita isoman dulu ya Bapak Ibu. Isoman. Makasih. Paswin kita mohon izin Pak Togar, kita break dulu ya Pak Togar. Nanti kita kembali di jam 1.15. Waduh. Ibu Siti, kalau bisa tolong di-share dulu portofolionya yang tadi disampaikan Ibu Rita, POM-nya. Iya Bapak. Form yang 15 pertanyaan itu. Nggak usah, supaya kita bisa hubungi Bu Rita. Pak Aswin, kita ke Bandung nggak? Mohon izin Pak Togar, ini Bapak Ibu lagi waktunya break, soalnya tadi mengikuti dari jam 9 sampai sekarang belum ada isoma. Jadi kita isoma dulu ya Pak Togar. Jam 1.15 menit waktu Indonesia Tengah kita akan kembali lagi di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk isoma dulu. Ke Bandung Pak Aswin kita supaya lebih jelas. Nah itu yang penting. Ya. Pak Ujang komandannya. Bu Siti. Enjoy your flight. Kalau bisa kita Setuju. Ya, pertemuannya di puncak. Ya. Enggak, kalau bisa joget-joget dulu Ibu Nina di sini nah supaya jelas tuh. Stulanya ke Bandung Pak, stulanya Pak. Iya. Tanggal 20 berangkatnya, dari tanggal 28 balik. Yang penting tuh surat dari Bu Nina aja, yang penting dasar berangkatnya nih. Betul itu Pak. Ya, Pak ada suratnya berangkat mau ada ini. yang disampaikan. Mohon izin dulu Pak. Meeting lagi dengan Istana Negara. Kemah. Jadi apa kisahnya nih? Ada Brunei Darussalam nih. Iya, minta ulang materi itu Pak.
Waduh. Bandung, aku langsung. Siap. Tapi Pak Agustianur nih kelihatannya yang anu nih. Pak Ivan. Sepertinya backgroundnya terbalik gitu Pak Ivan. Pak Agus nih kelihatannya yang duluan nih. Tunjukkanlah kegantengan Anda itu tadi Pak Aswin. Iya. Sertifikasinya itu loh. Tapi kumis yang tebal tuh Pak Agustianur. Kalah tentara. Itu Ini yang diakui Bu Rita Pak Aswin. Tapi yang paling ganteng Pak Aswin tadi katanya. Waduh. Ya Pak, tadi yang diakui Bu Rita Pak Aswin. Yang dapat pujian Pak Aswin Bang tadi tuh. Wih. Bu Lisa, apa kabar Bu Lisa? Apa perlu saya tampilkan di sini kan joget-joget kita di BPSD? Kabar baik Pak Ivan. Tadi mulai jam Alhamdulillah. Maka Jarsidin tadi Pak Aswin Kalau jar kita yang tetap muda. aja Bang, barunya diberi kesempatan jam 12 Kak gitu nah. Jadi kapan nih Bu Nina kita berangkat ke Bandung? Aswin aja lagi yang ngatur tuh. Wah, Komandannya. mantap. Izin dulu Pak. Izin dulu lah. Ada persiapan ini, persiapan kemah. Segar lah yang dari Turki ini. Jangan ke Bandung, nggak rame ke Bandung itu, macet di puncak. Kedinginan Cianjur. Semulang. Pasti tahu itu Nyamannya Pak segar. Ivan itu. Apa 8 derajat? Di Bandung itu di puncak itu rame tuh. Itu nah di puncak dingin juga jar Pak Ujang. Iya. Coba selimut. Masa orang Arab aja yang di sana. Banyak betul lagi. Sembayang.